Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan, tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Siapapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu dibuanglah ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabatnya.
Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rizki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggal sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Seletuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas semakin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Mungkin belum rezeki saya, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadi saya, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara, timbal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan, serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Walhasil setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untuk kamu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih.
Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Kisah selanjutnya. Hampir semua tugas yang diperintahkan Baginda Raja kepada Abu Nawas terbilang aneh, bahkan bisa dikatakan mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Baginda Raja pernah menugasi Abu Nawas untuk mengajari lembu mengaji. Kala itu Abu Nawas seperti orang kesurupan. Lembu itu dihajar dengan cambuk setiap hari, sehingga binatang berkaki 4 itu pun meraung-raung kesakitan. Walhasil Abu Nawas gagal mengajari lembu itu mengaji. Akan tetapi Baginda tetap saja menghadiahkan lembu itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun senang menerimanya. Nah, pada suatu ketika Baginda ingin kembali menguji Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja menghadiahi Abu Nawas seekor keledai. Sudah barang tentu Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya. Kalau kamu berhasil, maka keledai itu aku hadiahkan untukmu. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum 3 bulan penjara." Wajah Abu Nawas yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi murung. Ingin rasanya ia mengembalikan keledai pemberian sang raja, tapi itu tidak mungkin. Kalau ia menolak perintah sang raja, ia tetap saja akan mendapatkan hukuman. Maka dengan amat sangat terpaksa Abu Nawas menerima perintah tersebut. "Baiklah Baginda yang mulia, hamba akan coba mengajari keledai itu membaca," ucap Abu Nawas dengan nada kecewa. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa sang raja selalu memberinya tugas yang aneh-aneh. Dulu ditugasi mengajari lembu mengaji, dan sekarang ditugasi mengajari keledai membaca. Semua orang pun tahu mana ada hewan bisa mengaji dan membaca. Di sisi lain, Baginda Raja sangat menikmati permainan ini. Baginya ini adalah hiburan yang menyenangkan. Sebab dari permainan inilah Baginda sering menemukan hal baru dan kelucuan daripada Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memandangi keledai pemberian sang raja. Bagaimana mungkin hewan bodoh ini bisa membaca? Diajari sampai kiamat pun tidak bakalan bisa, gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, datanglah istri Abu Nawas pulang dari pasar. Di tas belanjaannya, Abu Nawas melihat ada biji gandum yang baru dibelinya. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia pun tersenyum dan segera mengumpulkan biji-biji gandum tersebut. Waktu yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas datang menghadap sang raja di istana dengan membawa keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah mengajarinya membaca?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Sudah Paduka yang mulia." Lalu sang raja menyuruh pelayan istana untuk mengambilkan buku besar. Buku besar itu kemudian diletakkan di hadapan keledai dan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, suruhlah keledai itu untuk membaca buku di hadapannya," perintah sang raja dengan penuh penasaran. Abu Nawas kemudian menepuk punggung keledai. Seolah mengerti dengan perintah Abu Nawas, keledai itu berjalan mendekati buku besar tersebut. Si keledai mulai membalik-balikan halaman buku satu persatu dengan lidahnya, dan itu dilakukannya terus-menerus sampai halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Abu Nawas, seolah mengisyaratkan bahwa tugasnya telah selesai. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka lihat sendiri kan, keledai itu sudah membacanya sampai halaman terakhir." Dengan penuh keheranan, sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana cara engkau mengajarinya?" Abu Nawas menjawab, "Ketika di rumah, saya siapkan beberapa lembaran besar mirip buku, dan saya siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar." Sang raja kembali bertanya, "Tapi bukankah keledai itu tidak tahu apa yang dilihatnya?" Abu Nawas menjawab, "Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, maka kita disebut setolol keledai, bukan?" Sang raja pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kamu memang pintar Abu Nawas. Silahkan bawa pulang kembali keledaimu. Dan ini saya kasih tambahan hadiah untukmu sekantong uang dirham," ucap sang raja dengan nada puas. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan 2 kisah tentang nasihat Abu Nawas melalui tingkah konyolnya. Kisah yang pertama adalah Abu Nawas menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan.
Dan kisah yang kedua adalah tentang seorang hakim yang dibuat malu oleh Abu Nawas karena perkataannya sendiri. Kita langsung saja pada kisah pertama. Diceritakan suatu hari ada seseorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau lakukan di sini?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah ia lebih suka bersama orang mati di kuburan, karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya dan tidak pula akan menggunjingnya ketika kelak ia mati. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu sekarang harga-harga sandang pangan papan mulai naik? Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli, meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya sebagaimana perintahnya, dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah ia janjikan." Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung. Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih. Apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya. Dan kisah yang kedua tentang seorang hakim dibuat malu oleh Abu Nawas karena perkataannya sendiri. Kisah ini bermula ketika ada seorang hakim yang sok bijak ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Maka sang hakim pun memutuskan untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Setelah dipersilahkan masuk dan ngobrol ngalor ngidul, si hakim lantas memulai aksinya. Seandainya saja setiap orang mau mematuhi hukum dan etika, pastilah akan tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat, tutur sang hakim berharap. Abu Nawas yang mengetahui maksud sang hakim sengaja langsung membantah perkataannya. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan, sanggah Abu Nawas. Merasa tidak terima dengan sanggahan yang dilontarkan Abu Nawas, kali ini sang hakim mencoba memulai taktiknya. Wahai Abu Nawas, Anda itu seorang sastrawan dan juga seorang cendekiawan. Bagaimana Anda bisa berpendapat seperti itu? Ujar sang hakim. Baiklah, kalau memang pendapat Anda demikian, saya ingin bertanya kepada Anda. Seumpama Anda diberi sebuah pilihan, kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan Anda pilih? Tanya sang hakim melanjutkan. Tentu saja saya akan memilih kekayaan, jawab Abu Nawas dengan cepat. Dengan menggelengkan kepalanya, sang hakim pun berkata, "Sungguh memalukan engkau wahai Abu Nawas. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, tapi Anda lebih memilih kekayaan daripada kebijaksanaan," ujar sang hakim itu dengan nada sinis. Belum sempat sang hakim memberi penjelasan, Abu Nawas segera balik bertanya kepada hakim tersebut. "Kalau pilihan Anda sendiri, apa Tuan Hakim?" Dengan penuh percaya diri, sang hakim menjawab, "Sudah jelas, tentu saya memilih kebijaksanaan." Mendengar jawaban sang hakim, Abu Nawas dengan entengnya membalas, "Nah, terbuktikan semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya," sindir Abu Nawas. Atas pernyataan Abu Nawas itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Raut wajahnya merah padam menahan malu. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 pemuda miskin yang menderita penyakit berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, yaitu suatu penyakit di mana seluruh kulitnya terdapat belang-belang. Karena penyakitnya ini, masyarakat merasa jijik hingga si pemuda dikucilkan oleh para tetangganya. Pemuda yang kedua menderita penyakit kebotakan. Rambut di kepalanya satu persatu rontok hingga tak tersisa. Bahkan di kepalanya yang botak muncul koren yang menjijikan. Akibat penyakitnya ini, ia sering diejek oleh kawan-kawan sebayanya, sehingga membuat si pemuda minder untuk bergaul. Sedangkan pemuda yang ketiga menderita penyakit kebutaan pada matanya. Meski demikian, pemuda ketiga ini tidak menyesali nasibnya.
Ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Hingga pada suatu ketika Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rupa yang elok dan juga kulit yang indah, dan penyakit yang membuat orang jijik kepadaku hilang dari tubuhku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikan kini menjadi mulus dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Saya suka dengan hewan unta," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan unta yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kusta tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rambut yang indah dan penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku hilang dari kepalaku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kepalanya yang dulu botak dan menjijikan kini tumbuh rambut yang bagus dan indah, dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan sapi," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan sapi yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebotakan tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan pada matanya. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku bisa melihat indahnya dunia," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba kedua mata pemuda menjadi berubah. Matanya yang dulu buta kini bisa melihat, dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang saat ini. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan kambing," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebutaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, binatang pemberian malaikat yang mereka terima dikelola dengan baik, sehingga berkembang biak sangat pesat. Kini kondisi ketiga pemuda tersebut menjadi pemuda gagah dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus salah satu malaikatnya menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda yang dulunya menderita penyakit kusta. Sang malaikat menyamar sebagai lelaki yang menderita penyakit kusta. "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Lantas, apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak dan mengusir sang malaikat. "Hei dengar, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kusta? Di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu. Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab si pemuda bertambah kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian sang malaikat mendatangi pemuda kedua yang dulunya menderita penyakit kebotakan. Dengan menyamar sebagai pemuda yang menderita kebotakan, malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat.
Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda yang pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. "Hei, dengar ya, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kebotakan, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu. Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hai, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab pemuda kedua dengan kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua. Terakhir, sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang dulunya menderita penyakit kebutaan pada matanya. Dengan menyamar sebagai lelaki yang buta, malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Dengan lemah lembutnya, pemuda ketiga ini berkata, "Aku dulunya adalah pemuda miskin yang buta. Lalu Allah telah menyembuhkanku. Bahkan Allah memberikanku harta kekayaan yang berlimpah. Silahkan masuk dan ambillah yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit kembali pemberianku padamu karena Allah," jawab pemuda ketiga. Mendengar jawaban ini, sang malaikat berkata, "Jagalah hartamu. Sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah. Allah pun telah meridaimu, tapi Allah membenci dua orang sahabatmu," jawab sang malaikat. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda yang mengusir malaikat kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakitnya masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka berdua kembali dikucilkan oleh masyarakat. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Dalam mimpinya, ia memberikan seluruh hartanya sebagai mahar pernikahan. Keesokan paginya, si pemuda menceritakan mimpi tersebut kepada para tetangganya. Ia bertanya, apa makna dibalik mimpinya itu. Namun mereka tidak ada yang tahu. Mungkin itu hanya bunga tidur saja, seletuk salah satu dari mereka. Beberapa hari kemudian, cerita tentang mimpi si pemuda sampai ke telinga hakim istana. Sang hakim pun lalu pergi mendatangi rumah pemuda tersebut. "Apakah benar kau telah bermimpi menikahi anak gadisku?" tanya sang hakim. Pemuda itu menjawab, "Benar, Tuan Hakim." Sang hakim kembali bertanya, "Lalu apa benar kau menyerahkan semua harta bendamu sebagai maharnya?" "Iya, benar, Tuan Hakim," jawab si pemuda. "Kalau begitu, sekarang kamu harus keluar dari rumahmu ini, karena kedatanganku kemari untuk mengambil mahar itu. Dan rumah ini sekarang sudah jadi milikku," ucap sang hakim. Pemuda itu sangat sedih, namun ia tak berani melawan seorang hakim istana. Kini si pemuda menjadi seorang gelandangan. Hanya karena mimpi, sang hakim tega merampas semua hartanya, dengan alasan si pemuda telah memberikannya sebagai mahar lewat mimpi. Si pemuda kemudian menyusuri jalan tanpa arah, hingga sampailah ia di sebuah rumah milik perempuan tua. "Ibu, bolehkah saya minta makan? Seharian saya belum makan," ucap si pemuda. Rupanya perempuan tua itu mengenali si pemuda. Ia pun segera mengajaknya masuk dan memberinya makan. "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu sekarang menjadi gelandangan?" tanya perempuan tua tersebut. Si pemuda lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Rumahnya telah diambil paksa oleh hakim istana, tapi ia tak berani melawan. Perempuan tua itu heran dengan cerita si pemuda. Kemudian ia berkata, "Hanya karena mimpi, lalu kamu harus kehilangan harta bendamu. Ini tidak bisa dibiarkan. Hakim istana telah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran. Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Ayo ikut aku," ajak perempuan tua itu kepada si pemuda. Perempuan tua itu lalu mengajak si pemuda ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. "Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu," ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka berdua di rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. "Kurang ajar," gerutu Abu Nawas menahan marah. Ia tak menyangka masih saja ada hakim istana yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Sejenak Abu Nawas terdiam.
Ia mencari ide untuk memberi pelajaran kepada sang hakim. Aha, Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Besok pagi kamu kesini lagi. Dan jangan lupa bawa linggis, bawa batu dan tongkat besi, perintah Abu Nawas. Untuk apa semua alat itu? Tanya si pemuda. Nanti kau akan tahu. Oh iya, ajak juga semua temanmu sebanyak-banyaknya untuk datang kemari besok pagi, perintah Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama ratusan orang ke rumah Abu Nawas. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya pemuda itu. Abu Nawas lalu memberi perintah. Kalian semua pergilah ke rumah hakim istana. Lalu kalian hancurkan rumahnya dengan peralatan yang kalian bawa. Hancurkan rumahnya sampai tak tersisa. Si pemuda bersama orang-orang yang bersamanya kaget dan sedikit ketakutan dengan perintah Abu Nawas. Tapi bagaimana jika hakim istana marah? Tanya pemuda itu. Abu Nawas menjawab, kalian tidak usah takut. Bilang saja aku yang menyuruh kalian. Saya jamin kalian semua tidak akan dihukum. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah sang hakim. Rumah hakim istana sudah hampir hancur. Namun si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Sementara penduduk yang menyaksikan itu tak ada yang berani melarang, karena jumlah mereka menyampai ratusan orang. Hakim yang sedang tidur pun terbangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya telah hancur. Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku? Teriak hakim istana dengan marah-marah. Kami sedang menghancurkan rumahmu. Apa kau tak melihatnya? Balas si pemuda. Kalian bisa saya hukum. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu sang hakim kalau yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja sang hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapatkan hukuman, ujar hakim istana. Sesampainya di istana, sang hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menyuruh ratusan orang untuk menghancurkan rumahku, ucap sang hakim. Baginda raja kaget mendengar pengaduan hakim istana. Ia pun segera menyuruh prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Cepat, panggil Abu Nawas ke sini, perintah sang raja. Beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi. Hei Abu Nawas, apa benar kau yang menyuruh orang-orang untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran. Abu Nawas menjawab, benar Paduka yang mulia. Semalam saya bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah yang baru yang lebih megah. Sang raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur. Tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sangat salah besar Abu Nawas, ujar sang raja. Tapi bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu? Ucap Abu Nawas. Apa maksud perkataanmu Abu Nawas? Tanya sang raja bertambah heran. Abu Nawas lalu menceritakan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada seorang pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta benda si pemuda hanya karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak gadisnya. Sang raja lalu memanggil si pemuda untuk menanyakan kebenarannya. Hei pemuda, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Tanya sang raja. Pemuda itu menjawab, apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya Paduka yang mulia. Semua harta saya dirampas oleh hakim istana hanya karena mimpi. Kini hamba menjadi seorang gelandangan. Mendengar pengakuan si pemuda, sang raja pun menjadi murka kepada hakim istana. Sementara hakim istana yang sedianya mau melaporkan Abu Nawas kini terlihat pucat dan ketakutan. Kamu keterlaluan, umpat sang raja kepada hakim istana. Kamu telah memanfaatkan jabatanmu untuk berbuat zalim kepada rakyatku. Prajurit, tangkap hakim istana dan seret dia ke penjara, perintah sang raja. Sudah rumah megahnya hancur, ditambah masuk penjara. Kini sang hakim menerima akibat dari perbuatannya. Sementara si pemuda berhasil mendapatkan rumahnya kembali berkat bantuan Abu Nawas. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah klik subscribe dan setia menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.